Pada musim panas tahun 1187, Salahuddin melancarkan serangan besar yang akan mengubah jalannya sejarah, yaitu pertempuran Hittin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di abad ke-12, ketika dunia dilanda perang dan kekacauan, muncul seorang pemimpin besar, seorang lelaki yang dipuja bukan hanya oleh umat Islam, tetapi juga oleh mereka yang berada di kubu lawan. Dialah Salahuddin Al-Ayyubi, sang penakluk Yerusalem, pemimpin yang bijaksana dan berani. Dalam sejarah Islam, namanya begitu harum dan kisahnya terus dikenang hingga hari ini. Tapi siapa sebenarnya Salahuddin? Bagaimana ia berhasil menaklukkan kota suci Yerusalem yang telah dikuasai oleh tentara salib selama puluhan tahun? Disinilah kisah kita dimulai. Dalam bayang-bayang kegelapan perang, muncul cahaya harapan bagi umat Islam. Sejarah perang salib bermula pada akhir abad ke-11, ketika Paus Urbanus II menyerukan perang suci untuk merebut kembali Yerusalem, kota suci yang dikuasai oleh umat Islam sejak 637 Masehi. Yerusalem, jantung spiritual dunia bagi umat Islam, Kristen, dan Yahudi, kini menjadi fokus perhatian dunia Barat yang merasa tertantang untuk merebutnya. Pada tahun 1099, tentara salib pertama berhasil menaklukkan Yerusalem setelah pengepungan yang brutal. Kota itu kemudian diubah menjadi pusat kekuasaan Kristen di bawah kerajaan Yerusalem. Selama 88 tahun, umat Islam merasakan luka mendalam atas kehilangan ini. Mereka tidak hanya kehilangan kota suci, tetapi juga harga diri sebagai umat yang sangat besar. Inilah masa kegelapan bagi dunia Islam, hingga akhirnya muncul tokoh yang akan mengubah arah sejarah. Namun, di Timur Tengah, kekuatan besar sedang bangkit. Nuruddin Zangi, seorang pemimpin Muslim yang gigih, mulai menyatukan kekuatan Muslim di Suriah, tapi di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi, dunia Islam akan benar-benar disatukan dalam satu kekuatan yang tak terbendung. Salahuddin Al-Ayyubi lahir pada tahun 1137 di kota Tikrit di wilayah Mesopotamia dari keluarga Kurdi. Meski terlahir di wilayah terpencil, takdir Salahuddin membawanya ke medan-medan pertempuran besar di bawah pimpinan pamannya, Asaduddin Sirkuh. Salahuddin memulai karirnya sebagai seorang pejuang yang setia pada dinasti Zengid yang dipimpin oleh Nuruddin Zangi. Pada usia muda, Salahuddin menunjukkan bakat besar dalam strategi dan diplomasi. Nuruddin Zangi yang ingin menyatukan dunia Islam untuk menghadapi tentara salib, mengirim Salahuddin dan pamannya ke Mesir. Mesir pada saat itu dikuasai oleh dinasti Fatimiyah yang lemah, sebuah dinasti Syiah yang mulai kehilangan kendali. Dengan kecerdikan politik dan kekuatan militer, Salahuddin berhasil menaklukkan Mesir pada tahun 1169 dan kemudian menjadi wazir, pemimpin de facto Mesir. Dari sini, Salahuddin mulai menjalankan misinya, menyatukan kekuatan Islam di Mesir, Suriah, dan Palestina. Pada tahun 1174, setelah kematian Nuruddin Zangi, Salahuddin menjadi penguasa penuh. Mimpinya adalah menyatukan dunia Islam di bawah satu panji dan merebut kembali Yerusalem dari tangan tentara salib. Penaklukan Yerusalem bukanlah tugas yang mudah,
Salahuddin tahu bahwa sebelum bisa mengepung Yerusalem, ia harus terlebih dahulu melemahkan kekuatan tentara salib. Maka ia memulai melancarkan serangkaian serangan taktik terhadap kota-kota yang dikuasai oleh tentara salib, memutus jalur suplai mereka, dan melemahkan ekonomi musuh. Salahuddin juga membentuk aliansi dengan suku-suku muslim lainnya, memperkuat angkatan perangnya dan membangun persatuan yang kokoh. Ia memanfaatkan kelemahan internal tentara salib yang pada saat itu sedang dilanda perselisihan internal antara para bangsawan Kristen. Salahuddin paham bahwa perang ini bukan hanya tentang jumlah pasukan, tetapi juga strategi jangka panjang yang cerdas. Pada musim panas tahun 1187, Salahuddin melancarkan serangan besar yang akan mengubah jalannya sejarah, yaitu Pertempuran Hittin. Pertempuran Hittin yang terjadi pada 4 Juli 1187 adalah momen penentu bagi dunia Islam dan Kristen. Tentara salib yang dipimpin oleh Raja G. de Lusignan keluar dari kota Tiberias dan terperangkap oleh strategi cerdas Salahuddin. Salahuddin membiarkan musuhnya masuk ke wilayah yang gersang dan kering, jauh dari sumber air. Di bawah terik matahari yang membakar, pasukan salib mulai kehilangan kekuatannya. Sementara itu, pasukan muslim yang dipimpin oleh Salahuddin menyerang dari berbagai sisi, menghancurkan pertahanan musuh. Pertempuran Hittin menjadi titik balik, di mana sebagian besar pasukan tentara salib dibantai atau ditangkap. Dengan kekalahan tentara salib di Hittin, Salahuddin membuka jalan menuju Yerusalem. Kota suci itu yang telah berada di bawah kendali tentara salib selama hampir 9 dekade, kini berada di ambang penaklukan. Tapi Salahuddin tidak terburu-buru untuk menyerang kota. Ia menawarkan perdamaian, memungkinkan penduduk untuk menyerah tanpa pertumpahan darah. Setelah pengepungan selama beberapa minggu, pada 2 Oktober 1187, Yerusalem jatuh ke tangan Salahuddin al-Ayyubi. Tetapi tidak seperti tentara salib yang membantai ribuan Muslim dan Yahudi ketika mereka menaklukkan Yerusalem pada tahun 1099. Salahuddin menunjukkan belas kasih yang luar biasa. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.